Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya, channel YouTube paling baik untuk kita mendapatkan ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis transaksi dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati, WW, MBA, AK, CA. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah sebuah tahapan dalam siklus akuntansi yang di dalamnya memuat laporan data akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Rekening buku besar terbagi menjadi dua, yaitu pertama, rekening real atau neraca, meliputi rekening aset atau harta, rekening liabilitas atau hutang, rekening ekuitas atau modal. Kedua, rekening nominal atau laba rugi, meliputi rekening penghasilan atau pendapatan dan rekening biaya atau beban. Analisis transaksi. Dapat kita lihat, akun-akun yang bertambah di debit adalah aset, prive, dan biaya. Akun-akun yang bertambah di kredit yaitu liabilitas, ekuitas, dan penghasilan. Untuk akun-akun yang berkurang di debit adalah liabilitas, ekuitas, dan penghasilan. Dan untuk akun-akun yang berkurang di kredit adalah aset, prive, dan biaya. 9 jenis analisis transaksi. Pertama yaitu aset bertambah, liabilitas bertambah, ekuitas tetap. Kedua, aset bertambah, liabilitas tetap, ekuitas bertambah. 3. Aset bertambah, aset berkurang, liabilitas tetap, dan ekuitas tetap. Keempat, aset berkurang, liabilitas berkurang, ekuitas tetap. Kelima, aset tetap, liabilitas bertambah, liabilitas berkurang, ekuitas tetap. Keenam, aset tetap, liabilitas berkurang, ekuitas bertambah. Ketujuh, aset berkurang, liabilitas tetap, ekuitas berkurang. Kedelapan, aset tetap, liabilitas bertambah, ekuitas berkurang. Kesembilan, aset tetap, liabilitas tetap, ekuitas bertambah, ekuitas berkurang. 5 jenis akun dalam analisis transaksi akuntansi. Yang pertama yaitu aset, meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Kedua, utang. Utang terbagi menjadi dua yaitu utang jangka pendek yang meliputi utang dagang dan utang usaha. Utang jangka panjang meliputi utang hipotek dan utang obligasi. Ketiga, modal. Modal meliputi modal saham dan laba ditahan. Keempat, pendapatan. Pendapatan meliputi pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Kelima yaitu beban. Beban meliputi beban listrik, beban air, beban telepon, dan beban sewa. Langkah-langkah menganalisis transaksi. Pertama, pahami jenis-jenis akun dan komponennya. Misal, akun aset dapat terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. Kedua, tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Ketiga, tentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik atau turun? Keempat, tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit ataukah kredit. Contoh analisis transaksi. Misal, pada tanggal 3 Maret 2017, Bapak Rudi menyetorkan uang sebesar 100 juta kepada perusahaan Fast Media sebagai setoran modal awal. Nah, pada transaksi kali ini, transaksi tersebut mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar 100 juta pada sisi debit dan pertambahan modal pemilik sebesar jumlah yang sama pada sisi kredit. Baiklah, kita lanjut kepada contoh kedua. Pada tanggal 15 Maret 2017, Fast Media membeli 5 buah laptop Lenovo senilai Rp32.500.000 secara tunai.
Transaksi pembelian peralatan laptop Lenovo secara tunai tersebut mengakibatkan pertambahan dan penurunan aset pada sisi debit, yaitu penurunan pada akun kas dan pertambahan atau kenaikan pada akun peralatan. Meskipun demikian, total nilai aset secara keseluruhan tetap sama, karena perubahan terjadi hanya pada komposisi asetnya saja. Nah, dari video pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya analisis transaksi adalah tahapan dalam siklus akuntansi yang di dalamnya terdapat akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwasannya jumlah dari setiap akun pada persamaan dasar akuntansi haruslah sama besar atau balance, baik di debit maupun di kredit. Dan dalam menganalisis transaksi haruslah memperhatikan setiap katanya agar tidak terjadi kesalahan.